Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya sekilas terkait dengan apa saja sih yang dibahas dalam ilmu tauhid. Kata kuncinya adalah rukun iman. Yang dibahas dalam ilmu tauhid ini adalah rukun iman. Yang pertama adalah berkaitan dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kaitannya dengan ikhlas. Nanti kaitannya dengan muraqabatullah. Ya, muraqabatullah itu merasa bahwa sebagaimana tadi misalkan amanah dari Bapak Dirjen gitu ya, bahwa muraqabatullah itu bahwa kita sebagai seorang muslim muslimah selalu merasa bahwa segala aktivitas kita itu selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah implementasi dari keimanan kita kepada Allah. Jadi selalu segala aktivitas yang kita lakukan itu kita selalu merasa bahwa itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang mencatat segala apa yang kita lakukan, kebaikankah atau keburukan. Itu selalu merasa seperti itu. Kemudian yang kedua adalah keimanan kita kepada Rasul, para nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu yang membawa risalah tauhid ini, yang mengajarkan risalah tauhid ini dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membawa yang namanya risalah tauhid ini. Risalah tauhid ini yang dibawa oleh para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan kepada umatnya. Sehingga dalam keyakinan kita, ketika misalkan ada penyimpangan di situ, ya, misalkan ketika ada yang mengatakan bahwa Allah itu bukan satu gitu, jadi 3 atau bahkan banyak, ada 5 segala macam, berarti ini sudah menyimpang dari risalah tauhid yang diamanahkan oleh Allah, yang dibawa oleh para utusan Allah Subhanahu wa taala dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sekarang ketika misalkan ada yang ngaku-ngaku sebagai nabi dan rasul, itu sudah dipastikan adalah orang-orang yang sesat gitu ya. Nah, selanjutnya adalah keimanan kita terhadap kitab suci. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus para nabi dan rasulnya, kemudian dikirimkan panduannya, petunjuknya, pedomannya. Jadi sudah jelas ada yang menyampaikan pedoman tersebut, pedomannya sudah ada, buku panduannya ada, kitab sucinya ada, kemudian disampaikan oleh para nabi dan rasul, dan kita mempercayai itu. Dan tentu saja pedoman kita hari ini adalah Al-Qur'an. Kitab suci yang terakhir ini adalah Al-Quran. Karena Al-Quran ini penyempurna dari kitab-kitab suci yang lainnya. Kita mengimani adanya kitab suci itu, tetapi yang sebelumnya itu hari ini sudah tidak berlaku. Yang berlaku itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Yang selanjutnya, kita meyakini keimanan kita kepada para malaikat. Yang tadi sudah saya sampaikan, mereka yang mencatat seluruh amal perbuatan kita, mereka yang mendoakan kita. Ketika misalkan kita mendoakan kebaikan kepada orang lain, ya, namanya di dalam kajian tazkiyatun nafas, ya, pensucian jiwa itu adalah doa an zohril ghaib. Jadi ketika kita mendoakan saudara kita, doa-doa kebaikan, ya Allah mudahkanlah rizki saudara saya, ya Allah berikanlah kemudahan kepada saudara saya, ya Allah. Misalkan kita menyebutkan namanya, kita doakan, walaupun yang kita doakan dia tidak tahu bahwa kita mendoakan bahwa kita mendoakannya gitu, mendoakan orang tersebut. Tapi kita mendoakannya dengan tulus, ya, teman-teman kita satu tempat kerjaan, satu kantor gitu kan, atau sahabat dekat kita, keluarga kita doakan,
Walaupun orang yang didoakan itu tidak mengetahui bahwa kita itu mendoakan mereka, kemudian doa-doa kita itu akan dicatat oleh malaikat dan malaikat akan mengaminkan doa. Walaka mithlu, kata malaikat, dan bagi kamu juga. Artinya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendoakan kebaikan kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, maka malaikat juga akan mengaminkan doa kita dan bagi kita juga. Ketika kita mendoakan teman-teman kita supaya diberikan kesehatan, maka malaikat juga akan mengaminkan bahwa Anda juga akan diberikan kesehatan. Ketika misalkan kita mendoakan saudara-saudara kita diberikan keluasan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti malaikat juga akan mengaminkan kamu juga rezekinya akan diberkahi, akan ditambah berlimpah dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah fungsi atau diantara tugas para malaikat yang ini juga menjadi ciri keimanan kita atau berkaitan dengan rukun iman. Dan selanjutnya adalah keimanan kepada hari akhir. Intinya adalah keimanan terhadap hari akhir itu kita meyakini bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Kehidupan yang abadi nanti di akhirat kelak. Dan kita meyakini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan hari ini akan dibalas nanti. Kebaikan, amal soleh, tentu saja balasannya surga, kemudian kejahatan, kekafiran, kemaksiatan, maka balasannya adalah neraka. Dan ini kita meyakini itu. Sehingga ini menjadi hati-hati bagi kita dalam kehidupan ketika beraktivitas. Kita melakukan kemaksiatan, ketika kita melakukan kejahatan, terbayang-bayang dalam benak kita, terbayang-bayang dalam pikiran kita, hati kita yang menggerakkan, oh sesungguhnya ini ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Kalau melanggar berarti saya akan terkena siksa. Tapi kalau ini ditaati berarti saya akan mendapatkan balasan, akan mendapatkan surga. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara ilmu tauhid ini adalah berbicara terkait dengan takdir. Berbicara dengan takdir, berbicara dengan bahwa qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya ketika berbicara takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, maka ada sesuatu yang memang itu sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kematian kita. Itu sudah ditentukan. Kita semuanya tidak bisa lari dari yang namanya kematian. Itu sudah pasti. Bagaimanapun usaha kita, ya, usaha maksimal, usaha manusiawi ya, basyariah gitu. Tapi kalau misalkan Allah sudah takdirkan hari ini kita meninggal, ya tidak bisa lari dari yang namanya meninggal itu. Tidak bisa dimundurkan walaupun 1 jam atau 1 saat, 1 menit, 1 detik gitu. Tidak. Waktunya kita meninggal. Itu ketetapan yang sudah tidak bisa berubah. Tapi kita juga memahami adanya bahwa takdir itu bisa berubah. Maksudnya apa? Ya. Maksudnya bahwa ketika misalkan kita mendengar ada istilah komunitas hijrah gitu ya, yang tadinya mungkin orang-orang tersebut pelaku kemaksiatan, ya, tukang judi, tukang mabok, gitu ya. Kemudian hari ini kita melihat mereka berhijrah. Akhirnya mereka jadi rajin sholat, ingin belajar Al-Quran, ingin mendalami ilmu tauhid, ingin melaksanakan segala perintah dari Allah, menjauhi segala larangan dari Allah. Artinya itu ada perubahan yang sangat signifikan. Maka doa kita berkaitan dengan takdir ini adalah sebagaimana yang sering disampaikan oleh para ustadz, para kiai, para ajengan di khutbah Jumat. Di khutbah Jumat ini kan sering berbicara terkait dengan takwa gitu. Ittaqullah haqqa tuqatih gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih.
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan beriman. Apa maksudnya? Bahwa menjaga tauhid ini sampai kita meninggal dunia. Karena tidak ada yang tahu ya, apakah keimanan kita hari ini bisa kita jaga sampai nanti kita meninggal dunia. Nah, untuk menjaganya adalah diantaranya dengan kita semakin menguatkan pengetahuan kita terkait ilmu tauhid ini, kita semakin istiqomah menjalankan ilmu tauhid ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saya ibaratkan di penjelaskan tafsir di ayat itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya kalau misalkan kita merujuk pada tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun itu adalah Allah Subhanahu wa taala akan menakdirkan kita sesuai dengan apa yang sehari-hari kita usahakan, apa yang selama ini kita upayakan. Kalau kita terus berusaha berbuat baik, terus menjaga sholat kita, menunaikan kewajiban harta kita, membayar zakat, kemudian menjaga keluarga kita dari perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah, dan kita berusaha juga selalu berbuat baik kepada orang lain, maka arti dari wala tamutunna illa wa antum muslimun, Allah juga akan mematikan kita dalam kondisi perbuatan-perbuatan baik tersebut. Kalau terbiasa membaca Al-Quran, terbiasa tahajud, terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan, maka Allah akan mematikan orang-orang tersebut dalam kondisi-kondisi seperti itu. Dalam kondisi sedang membaca Al-Quran, dalam kondisi sedang tahajud, dalam kondisi sedang menolong saudaranya, dalam kondisi sedang berbuat baik. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.